Brigjen Keuskupan Jayapura yang kami hormati, inilah para pengurus Dewan Pastoral Paroki Kristus Jaya Wamena yang telah mendapat SK dari Bapak Uskup. Kami mohon kepada Brigjen Keuskupan Jayapura untuk mengukuhkan dan melantik mereka secara resmi. Saudara-saudara yang terkasih, saudara akan dilantik secara resmi untuk menerima tugas melayani umat Allah di Paroki Kristus Jaya Wamena ini. Sebelum saudara menerima tugas ini, baiklah saya sekali lagi bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Bila demikian, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu melalui Dewan Pastoral Paroki kami. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan bagi umat-Mu dalam Paroki Kristus Jaya Wamena ini. Semoga mereka mampu melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menaikkan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia pada kesediaan serta janjinya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu setia. Ia akan selalu mendampingi saudara-saudara sekalian, meneguhkan hati saudara-saudara sekalian, melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana dan pengaruh-pengaruh si jahat lainnya. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di Paroki Kristus Jaya Wamena ini, saya meneguhkan dan melantik saudara-saudari sekalian dengan jabatan masing-masing dalam Dewan Pastoral Paroki Kristus Jaya Wamena, dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menaikkan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dalam menjalankan tugas suci ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tepuk tangan semua. Berita acara serah terima Dewan Pastoral Paroki Kristus Jaya Wamena. Pada hari Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, telah dilakukan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pastoral Paroki Kristus Jaya Wamena yang baru masa bakti tahun 2024 sampai 2027. Dalam perayaan Ekaristi di Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena yang dipimpin oleh Brigjen Keuskupan Jayapura, Pastor Barnabas Daryana, Wamena 24 November 2024, yang dilantik Ketua DPP yang baru Eligius Lagoan, yang menyaksikan Brigjen Keuskupan Jayapura, Pastor Barnabas Daryana, Projo, tokoh umat, Kaneke Chris Hubi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, sekaligus ini sambutan yang terakhir Bapak Ibu. Oleh karena itu mohon izin dengan hormat
kita mengundang Pastor Vikjen Keuskupan Jayapura kepada Pastor Barnabas Dardiana Projo. Disilakan. Menjadi hari ulang tahun. Hari ini ada yang ulang tahun. Ulang tahun Tabisan yang keberapa? 22 tahun ya. Pastor Dekan, kita menyanyi apa? Kita menyanyi selamat ulang tahun. Oh, ada musik dulu. Mohon izin Pater, nanti diiringi dengan supaya lebih meriah. Ambil bagian dalam proses ini sehingga dalam sinode nanti membuahkan suatu kebijakan-kebijakan baru untuk kita tindak lanjuti, untuk kita hidupi dalam 10 tahun yang akan berjalan. Nah, peran serta semua kita, baik pengurus maupun juga seluruh umat Allah, sangat diharapkan. Keterbukaan sangat diharapkan, kejujuran yang ada sangat diharapkan, sehingga terwujudlah suatu kehidupan yang lebih baik, iman Katolik yang benar, bukan hanya sekedar kita mengatakan kita Katolik, tetapi benar-benar mengetahui dan memahami akan dogma-dogma yang ada, ajaran-ajaran yang ada, sehingga semuanya adalah sebenarnya untuk kita, supaya kita bertumbuh dan berkembang dan akhirnya mencapai suatu keselamatan dalam kerajaan Allah. Nah, hal ini kita harus terus wujudkan dalam kebersamaan kita sebagai satu keluarga Allah. Kita wujudkan dengan terus-menerus tanpa henti, walaupun ada banyak tantangan, banyak rintangan, hambatan, tapi kalau kita terus bekerja sama satu dengan yang lain, bersama-sama bergerak, bersinode, maka akan membuahkan hasil yang lebih baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berjalan bersama dengan para pemimpin yang baru. Pertama tahun ini DPP baru, nanti Bupati Wakil Bupati baru, Bupati Wakil Gubernur baru, semuanya baru. Nah, diharapkan hal-hal yang baru ini senantiasa terus memperbaharui diri kita, supaya daerah ini semakin aman, semakin nyaman, dan hidup damai bersama dengan sesama yang lain, bersama dengan alam semesta yang ada,
sehingga damai sejahtera keselamatan itu bisa terwujud, bisa kita nikmati bersama. Untuk itu, marilah kita terus berjalan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya terwujudlah apa yang menjadi harapan kita bersama. Saya pikir itu yang saya mau katakan pada kesempatan ini. Akhirnya saya mengucapkan kembali selamat berpesta, selamat memasuki satu tahapan-tahapan baru dalam hidup menggereja ini, dan juga hidup dalam bermasyarakat, dalam bernegara, bermasyarakat di dalam kehidupan di wilayah ini. Marilah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang menyelenggarakan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Paroki, bahwa itu acara kali ini itu merupakan kesepakatan DPP dan juga panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan ekstra yang selama 3 tahun lalu kita lakukan, yaitu melakukan penggalangan dana. Saya perlu informasikan bahwa kita punya kekuatan dari RAP yang ada, dana yang sudah terkumpul sampai dengan Agustus. Kita ada di angka 30 miliar. Macam tidak ada yang semangat begitu yang tepuk tangan. Dari 34 miliar yang kita dulu rencanakan dalam RAP yang lalu. Jadi kita ada di angka 30 miliar. Tetapi 30 miliar itu dia tidak seimbang dengan perjalanan dan perubahan konstruksi bangunan yang ada. Jadi perlu saya ingatkan ini. Kemudian saldo kita pada sampai dengan hari ini yang ada di rekening bank kita, 3 bank yang ada sekitar 4 miliar lebih. Ada 4 miliar lebih. Artinya kita tidak pernah mengalami stagnasi anggaran. Kemudian beberapa waktu lalu, 3 hari lalu, saya baru tanda tangan kwitansi hibah dari pemerintah provinsi. Baru tanda tangan kwitansi dengan nilai 5 miliar rupiah. Uangnya belum diproses, sedang dalam proses. Akan masuk ke rekening, tetapi penyerahannya dilakukan secara simbolik oleh Bapak Gubernur. Dan untuk itu kami akan koordinasi dengan TPP, Pastor Paroki, kita menyiapkan waktu kapan. Barangkali nanti setelah pilkada baru akan melakukan serah terima bantuan hibah tersebut. Ini merupakan upaya-upaya panitia yang kami sudah lakukan. Yang berikut saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Katolik, baik itu wilayah, lingkungan, dan Kombas, yang masih tetap semangat, masih eksis untuk komit dengan keputusan kita bersama supaya kita bangun gereja baru. Bangun gereja baru bukan keputusan Martin Jokowi sebagai ketua panitia, tapi itu merupakan keputusan seluruh umat Katolik Paroki Kristus Jaya Wamena. Kepada Kombas wilayah yang sudah selesai tahap pertama, tahap kedua, saya menyampaikan terima kasih. Yang belum, beban itu tidak menghilangkan tanggung jawab dan komitmen. Setuju ya? Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tetapi sepanjang kita masih menjadi umat Katolik Paroki Kristus Jaya Wamena, kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan apa yang kita sudah dimulai. Tidak ada orang lain yang bisa datang untuk menyelesaikan pekerjaan kita ini. Hanya kita saja. Untuk material pembangunan sampai dengan hari ini, pasti umat banyak berpikir, bertanya-tanya, kenapa atap kok belum ditutup sampai hari ini? Ini persoalan fabrikasi. Persoalan fabrikasi. Kita juga mengharapkan kualitas bangunan ini, kita sudah target untuk 1 abad, 100 tahun ke depan. Itu target kita. Sehingga material bangunan juga harus kita siapkan. Mulai dari fabrikasi itu sebaik mungkin, sebagus mungkin.
Oleh karena itu memang tidak gampang. Kalau kita bangun Honai biasa, semuanya bisa pakai mata. Bagian sana kurang, bagian sini bengkok. Kita bisa pakai tali, kasih lurus dan lain-lain. Tetapi yang sifatnya besi seperti begini, kita butuh hitungan-hitungan yang paling rumit. Atap sudah ada di Jayapura. Sebagian kita sudah lihat, sudah ada di dalam bangunan yang ada dalam. Untuk mengangkut atap dari Jayapura ke sini, ini kita persoalan ada di volume dan kapasitas penerbangan dari Jayapura, angkutan dari Jayapura ke sini. Pesawat-pesawat ini rata-rata kapasitas muatnya mungkin 20 ton. Tetapi satu hari dia hanya bisa muat itu 17 ton, tidak bisa 20 ton sekali. Dan itu juga banyak orang punya juga ada. Oleh karena itu memang kita harus pelan-pelan kasih naik semua. Sehingga itu material itu sudah ada. Sebelum kita pasang atap, kita harus pasang dulu, rakit dulu itu. Dudukan menara, salib di atas dan juga menara dan juga patung-patung yang ada. Itu sedang dalam fabrikasi. Karena apa? Ini belum pernah ada di dalam RAP sebelumnya. RAP sebelumnya itu tidak mencerminkan tradisi gereja Katolik, sehingga terjadi perubahan banyak di tengah jalan. Oleh karena itu saya harap kita sebagai umat Katolik memahami bagian ini, Tapi yang pasti kita sama-sama akan selesaikan. Seperti pesan Bapak Uskup, lahir sebagai seorang Katolik, hidup secara Katolik, mati juga secara Katolik. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Tanggung jawab kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi umat, Kombas, wilayah dan lingkungan jangan marah kalau tahun depan ada istilah baru. Istilah baru untuk saya jalan minta-minta uang di Bapak Ibu di wilayah Kombas dan lain-lain. Menggunakan istilah baru, tidak lagi menggunakan tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Oleh karena itu mari kita tetap jaga kekompakan, soliditas, persatuan, kesatuan kita sebagai umat Katolik, sebagai gereja yang mandiri dan misioner. Apa yang kita sudah memulai pasti kita akan selesaikan. Saya yakin dan percaya semua umat masih semangat, apalagi tahun depan, tahun baru, dengan kepemimpinan baru yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru yang akan datang itu akan lebih memperhatikan kita punya kebutuhan di sini. Akan lebih memperhatikan kita punya kebutuhan di sini. Terutama kita sebagai orang Katolik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita jaga dengan semangat baru, dengan DPP yang baru. Sekalipun ketua DPP-nya wajah lama, tetap sama Legius Lagoan, tapi dengan semangat yang baru. Kita sama-sama saling bergandeng tangan untuk kita menyelesaikan pekerjaan yang kita sudah memulai, dan kita harus menyelesaikannya. Mudah-mudahan seperti yang tadi Pater sampaikan, bahwa tahun 2025 kita bisa persiapan untuk peresmian atau pemberangkatan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Wah. Untuk kita menikmati bersama. Maupun wilayah kami juga selalu membawa konsumsi ataupun hidangan. Alangkah baiknya agar kebersamaan kita bersama umat wilayah untuk kita makan bersama juga di siang hari.
musik tetap lanjut. Wah, 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 lepasnya wah, 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 nggak usah wah,